tuh ulangi. Minta dituju pada tuh surang diri. Oke, itu aja. Bumi, busirak bumi, paku, busaru, Pusaka nini maki muda. Ya huwa man, ya aku ini batu tur hidup surang tadi padi hurang siapa gala dia. Dan incung itu bukan nama tulisan tapi nama proses menulisnya. Itu karena incung itu kalau kita lihat dalam arti fenonim bahasa Kerinci itu miring atau tidak lurus, itu sudah nama yang unik. Aksara ini lahir sebelum abad 13-14 di mana kerajaan Hindu bercorak, Hindu dan Buddha yang ada di daerah Jambi khususnya sebagai stupa ya, sebagai pusat dari studinya Buddha. Incung sudah ada. Media tanduk di Asia hanya ada di Kerinci yang menggunakan media tanduk dalam menuliskan aksara Incung. Nah, kita di Kerinci memiliki lebih dari 200 koleksi manuskrip yang salah satunya ya aksara Incung yang ditulis di media tanduk, kertas dan juga bambu yang perlu kita pelajari. Daripada disimpan sebagai pusaka, lebih baik kita pelajari anak cucunya untuk menyerap-nyerap ilmu yang telah digunakan dahulunya oleh nenek moyang kita. Dan hari ini saya berbangga ada salah satu dari peserta kita yang membacakan aksara Incung seperti yang aslinya. Jadi aksara Incung itu tidak hanya dibacakan seperti kita membacakan teks, walaupun itu teks, tapi dibacakan menggunakan irama dan menyerap hati. Jadi sesuai dengan iramanya. Kalau dia patut penjaga atau ratap tangis atau mantra, dia ada beberapa irama yang kita gunakan. Beberapa koleksi kita yang ada di Belanda dan Inggris. Tapi inventaris terakhir oleh Verhoeven itu lebih dari 150 naskah itu masih ada di Kerinci dan diperkirakan 65%-nya dalam keadaan yang tidak bagus karena kan disimpan lama, lembab. Jadi itulah tugas kita hari ini untuk mengeluarkan dan mempelajarinya. Kita kayak rempah-rempah terlebih dahulu. Jadi orang Kerinci berjualan baik itu ke pantai timur atau pantai barat membawa rempah-rempahnya dan butuh yang namanya perjanjian tadi. Maka lahirlah melihat sesuatu hal yang bagus, dia memiliki minat untuk menulis dan lahirlah aksara Incung. Harapannya saya bisa mendigitalisasikan aksara Incung karena aksara ini harus kita digitalisasikan, namanya dia karbon, dia organik, memiliki usia dan masa. Dan tugas kita hari ini adalah untuk menjaganya, salah satunya mempelajari dan juga digitalisasi seperti itu. Satu, dua, tiga, bebas ya. 3, 2, 1. Sangat seru sekali. Kenapa saya lihat para teman-teman semuanya kami seperti anak kecil yang baru belajar, baru mengenal dengan alfabetnya aksara Incung, aksara lama kita. Sehingga hari ini kita sangat luar biasa sekali dan sangat bersemangat ingin lebih baik lagi untuk ikut tahun depannya. Membaca tadi apa ada kendalanya, Bu? Ya, ketika membaca kendalanya tadi ini pertama kami tidak tahu dan tidak pernah dengar kata-kata lama, kata-kata dahin dalam bahasa kita itu sehingga tidak kenal
pertama. Yang kedua, tidak adanya spasi sehingga bercampur baur. Jadi kita betul-betul terkendala di situ pada hari ini. Jadi harapannya ke depan sejauh Harapan saya tidak hanya sanggar-sanggar saja yang melaksanakan pelestarian aksara Injil ini, kalau bisa kerjasama juga dengan pemerintah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, bagaimana bisa menjadikan aksara Injil ini sebagai mulok gitu kan. Jadi anak-anak siswa kita memang terkoordinir dan ibaratnya secara intens untuk belajar bahasa aksara Injil ini sehingga pelestariannya akan berlanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.